tulang belakang yang keluar menyentuh saraf, dia itu sebenarnya menurut penelitian 60%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya dan ketemu lagi dengan saya pribadi, Faras Surya Nugraha. Nah teman-teman, di video kali ini ketemu lagi dengan saya dan gimana kabarnya teman-teman? Saya selalu mendoakan kalian mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyembuhkan suatu penyakit ini ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Nah, melalui video ini saya akan memberikan edukasi kepada kalian, memberikan sebuah gambaran bahkan harapan supaya teman-teman itu tidak khawatir dan tidak terlalu mencemaskan sebuah masalah penyakit saraf tersebut. Nah, yang akan saya berikan pada video kali ini apa sih Mas? Yang akan saya berikan itu adalah banyak kemarin yang bertanya kepada saya, Mas, saya itu selalu kepikiran, saya menderita saraf tersebut seperti ini, apakah tonjolannya itu bisa masuk lagi? Apakah bisa seperti semula lagi? Kemudian saya menderita penyakit saraf tersebut seperti ini, nanti kedepannya gimana dan lain sebagainya, apakah harus operasi untuk membalikan tonjolannya itu tadi. Nah teman-teman, ini adalah pure pengalaman saya dan saya tambah dengan berbagai macam ilmu-ilmu yang saya dapatkan di dunia perkuliahan fisioterapi, sehingga melalui pengalaman ini, pengalaman diri saya pernah menderita saraf tersebut dan dikuatkan dengan berbagai jurnal, berbagai ilmu-ilmu yang saya dapatkan di dunia perkuliahan. Mungkin ini bisa membuat sedikit hati kalian itu menjadi tenang teman-teman. Nah, sebenarnya teman-teman, jadi ketika saya menjawab hal itu, perlu diketahui bahwasanya pengalaman saya dahulu ketika menderita penyakit saraf tersebut itu, saya juga pasti bertanya-tanya. Itu sebuah tanda tanya besar di kehidupan saya ketika saya menderita saraf tersebut. Apakah sebuah tonjolannya yang keluar menyentuh saraf itu bisa masuk lagi, Mas? Nah, itu sebenarnya ketika saya awam, dahulu belum masuk kuliah, belum tahu mau tanya siapa, menderita sakit saraf tersebut seperti ini tuh, mau tanya itu bingung. Dan saya juga selalu bertanya-tanya di kepala saya ini. Dan ternyata setelah saya mengalami berbagai proses proses untuk rehabilitasi, proses untuk mencapai sebuah kesembuhan, alhasil itu semua bisa terjawab atau bisa terpenuhi. Jawabannya itu ada teman-teman. Nah, sebenarnya tonjolan itu tuh sebenarnya kalau kita fokus ke masalah tonjolannya, itu kita sebenarnya hanya fokus ke masalahnya teman-teman. Nah, ketika kita fokus ke masalahnya, maka solusinya kita tidak terpenuhi. Jadi saran saya bagi kalian penderita penyakit saraf tersebut itu, jangan dulu fokus ke tonjolannya apakah bisa masuk atau tidak. Tetapi yang paling penting menurut pengalaman saya pribadi adalah sebuah kondisi kalian. Nah, kondisi kalian ini harus kalian perhatikan. Jangan fokus ke apakah nanti bisa masuk lagi ataukah berpikiran yang negatif, tetapi fokus ke kondisi kalian. Usahakan kondisi kalian itu selalu selalu dalam keadaan yang nyaman dan enak. Jadi kita fokus ke usaha untuk memperbaiki diri kita terlebih dahulu, memperbaiki kondisi kita. Yang tadinya sakit luar biasa, kita harus fokus memperbaiki kondisi yang sakit, yang tadinya sakit menjadi tidak sakit terlebih dahulu. Yang tadinya nyeri di area pinggang, pantat, paha, betis, menjalar, kemudian kaku, kita harus fokus untuk memperbaiki itu dulu. Memperbaiki sebuah kekakuan, mengembalikan ototnya supaya rileks atau lentur, kemudian membalikan sebuah rasa nyerinya itu supaya kita tidak derita terlalu lama. Kita harus fokus ke situ dulu. Nah,
nanti kalau kita sudah sudah kondisi kita sudah enak, mau berjalan beraktivitas sudah normal, kita baru fokus ke hal itu, yaitu tonjolannya. Nah, ini seperti yang saya alami dahulu. Saya dahulu ketika menderita saraf tersebut, saya itu tidak fokus ke apakah nanti bisa masuk atau tidak. Tapi saya fokus memperbaiki diri, memperbaiki kondisi, mulai dari fisioterapi, kemudian saya juga melakukan peregangan, melakukan berenang, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya yang saya share di channel YouTube ini adalah sebuah pengalaman saya, mulai dari terapi air panas juga. Itu sebuah hal-hal alternatif yang saya lakukan di rumah untuk mencapai kondisi yang lebih prima, kondisi yang lebih baik. Sehingga sampai sekarang saya pun bisa melakukan, tubuh saya lentur sekali teman-teman. Saya tidak merasakan sebuah rasa nyeri, rasa mengganggu aktivitas saya sehari-hari. Jadi saya sekarang tidak merasakan sebuah hal yang mengganggu aktivitas saya. Nah, kemudian saya itu berpikir, kok apakah ini tonjolannya sudah masuk lagi ya? Kok kondisi saya sudah enak ini? Kondisi saya sudah enak kok apakah tonjolannya sudah masuk lagi? Nah, saya setelah itu memutuskan ke kuliah ke jurusan fisioterapi. Sampai di situ teman-teman, saya itu kan ketika saya sudah sembuh, saya tidak memberanikan untuk MRI, atau saya tidak mencoba MRI lagi, karena kan MRI untuk yang umum itu kan mahal sekali, sekitar 3-5 jutaan. Nah, setelah itu teman-teman, ketika 3-5 jutaan itu saya tidak melakukan MRI. MRI yang pertama itu kan lewat BPJS, lewat Askes, yang itu di cover oleh BPJS ya. Nah, ketika saya sudah sembuh ini, saya kan sudah tidak kembali ke dokter nih. Saya tidak kembali ke dokter, saya mau MRI mandiri, harganya juga mahal. Nah, di situ saya berpikir, apakah ini tonjolannya sudah masuk lagi? Tetapi saya itu memutuskan untuk kuliah ke jurusan fisioterapi. Setelah saya kuliah, saya juga banyak belajar, banyak bertemu buku-buku, bertanya dengan dosen, dan akhirnya saya menemukan sebuah jurnal bahwasannya penderita HNP atau saraf tersebut itu, bantalan tulang belakang yang keluar menyentuh saraf, dia itu sebenarnya menurut penelitian 60% dia bisa masuk lagi teman-teman. Jadi jawabannya 60% itu bisa masuk lagi. Nah, tetapi ada tetapinya teman-teman. Tetapi walaupun bantalan tulang belakangnya itu tidak bisa masuk lagi, maka bantalan tulang belakang ini akan beradaptasi dengan sarafnya, yang menekan sarafnya ini akan beradaptasi sehingga tubuh kita tidak merasakan sebuah rasa nyeri. Nah, sampai sini kan jawabannya sudah ketemu. Jadi bantalan tulang belakang itu 60% itu bisa masuk lagi teman-teman, bisa kembali normal lagi. Walaupun kan setiap orang kondisinya beda-beda nih. Walaupun di tubuh kalian, di tubuh kita itu bantalannya itu tidak masuk lagi, maka tubuh itu akan beradaptasi sehingga kita tidak merasakan sebuah rasa nyeri. Dan itu ketika tubuh sudah beradaptasi, bantalan tulang belakangnya sudah beradaptasi, itu sudah aman teman-teman. Kita tidak tidak merasakan sebuah rasa nyeri, kita tidak terganggu aktivitas sehari-harinya, dan alhasil kita bisa beraktivitas dengan normal seperti orang biasa. Nah, banyak orang yang bertanya kepada saya, "Mas, saya bingung, saya ini kondisinya sudah enak ini. Sudah enak, kemudian mau beraktivitas sudah enak. Kemudian saya kemarin MRI. Kemudian setelah MRI itu kok bantalan tulang belakangnya masih sama, tetapi kondisi tubuh saya ini sudah enak. Nah, itu gimana, Mas?" Lah, itu tadi jurnalnya itu tadi yang saya berikan kepada kalian itu memberikan sebuah
pernyataan bahwasanya 60% bantalan tulang belakang itu bisa masuk lagi. Tetapi kalaupun tidak bisa masuk lagi, dia akan beradaptasi dengan suatu rasa nyeri, sehingga kita semua bisa terbebas atau intinya terbebas dari suatu rasa nyeri lah teman-teman. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi jangan berfokus ke gambar hasil MRI-nya. Itu sebenarnya tidak membuat kita takut. Fokus aja ke kondisi tubuh kita. Kondisi tubuh kita ini yang mempengaruhi suatu aktivitas sehari-hari. Misalnya di gambar MRI terbaru itu belum masuk lagi, tetapi kondisi kita sudah enak, ya sudah, kita fokus ke kondisi kita, bagaimana kita menjaga kondisi itu biar terjaga tidak kumat lagi. Mulai dari memperhatikan aktivitasnya, kita rutin peregangan, kita rutin berenang, dan lain sebagainya, sehingga tubuh kita bisa beradaptasi, otot-otot kita menjadi lebih kuat, sehingga kita terbebas dari saraf tersebut. Nah, itu jawabannya, mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam menyembuhkan dan memberikan motivasi semangat bagi kalian penderita penyakit saraf tersebut. Jangan lupa untuk terus latihan peregangan, berenang, terapi air panas, dan fisioterapi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan edukasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.